Soekarno bernama Kusno Sorso Diharjo. Namanya diganti oleh ayahnya karena beliau sering sakit-sakitan. Dan masyarakat Jawa percaya jika mengganti namanya maka sakitnya akan hilang. Soekarno adalah pendiri dari negara kita. Masa kecilnya sangat dekat dengan kita. Dia harus berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya mengikuti ayahnya yang menjadi seorang guru. Ibunya selalu bercerita kepada beliau tentang perjuangan leluhur mereka. Sejak itu jiwa patriotisme mulai tertanam di dalam hatinya. Soekarno sebagai pemuda yang aktif dalam organisasi seperti Jom Java, Putra, PNI, dan lainnya, dia menjadi salah satu orang yang paling kritis dan diantisipasi orang-orang Belanda. Saya membenci imperialisme dan saya menolak kolonialisme. Soekarno pada salah satu pidatonya, dia bertekad membuat bangsa merdeka dari kolonialisme. Dia pun aktif dalam usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia. Di antaranya adalah merumuskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan dasar-dasar pemerintahan Indonesia termasuk merumuskan proklamasi kemerdekaan. Bidang ekonomi, masa kepemimpinan Soekarno merupakan masa perbaikan pasca penjajahan. Pada pemerintahannya, Presiden Soekarno menggunakan sistem ekonomi liberal. Sistem ini berubah menjadi sistem ekonomi sosial setelah Dekret Presiden 5 Juli 1959. Beredarnya lebih dari satu jenis mata uang menyebabkan tingkat inflasi yang tinggi dan tidak dapat terkendali, sehingga perekonomian Indonesia saat itu mengalami pergolakan. Pada saat itu, Soekarno menghasilkan beberapa kebijakan ekonomi, diantaranya 1. Gunting Safrudin, 2. Koperasi, dan deklarasi ekonomi. Bidang politik. Pasca kolonialisme, Presiden Soekarno membuat gagasan dasar mengenai gerakan non-blok. Gerakan non-blok ini terus disuari oleh negara Indonesia untuk menegaskan bahwasanya negara Indonesia ini sifat dari politik energinya itu adalah bebas. Kekuasaan politik pemerintahan pada masa ini terpusat pada satu orang, yaitu Presiden Soekarno. 1. Soekarno sebagai sentral politik dan pemerintahan. 2. Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. 3. Militer dalam politik pemerintahan, terutama TNI Angkatan Darat. 4. Membentuk kabinet kerja, di mana sepertiga dari anggota kabinet kerja berasal dari militer. 5. Pembentukan Komando Mandala 1961, misi pembebasan Irian Barat. Keberhasilan operasi Mandala menyebabkan pembuatan Pertahanan dan Keamanan. Pada kabinet pertama tersebut belum memiliki Menteri Pertahanan dan fungsi Kementerian Pertahanan Negara ada di dalam Kementerian Keamanan Rakyat yang dipimpin oleh Menteri Keamanan Rakyat, yakni Sudanco Supriyadi. Sebagaimana diketahui bahwa Supriyadi tidak pernah menduduki posisi sebagai Menhan, dan selanjutnya posisi Menhan digantikan oleh Suryadi Kusumo sebagai Menteri AD interim pada 20 Oktober 1945. Sekian. Bidang sosial. Era Orde Lama yang berlangsung selama setidaknya 22 tahun ini hampir tidak terjadi pembangunan, terkecuali pembuatan sebuah sarana olahraga. Sebuah sarana olahraga yang berlokasi di Senayan yang digunakan untuk perhelatan Asian Games dan Genevo, atau yang merupakan singkatan dari Games of the New Emerging Forecast, merupakan sebuah pesta olahraga yang dibuat dan digagaskan oleh Presiden Soekarno yang memiliki tujuan menyaingi Olimpiade.